Halo teman-teman Banyumas Lover, dimanapun teman-teman berada. Wah, senang sekali kita kembali lagi di studio Kejawar KM1 Banyumas. Nah, kali ini narsumnya kita kolaborasi dengan hal yang mungkin lain nggak seperti biasanya dari studio Kejawar KM1 Banyumas. Hari ini kita berkolaborasi dengan namanya TV Desa. Kita akan ngobrol santai dan menyenangkan dengan tenaga ahli Kemendes, PTT dan juga Chef Produk di forum pendamping TV Desa. Nah, ini nih akan membicarakan nih, kita juga pengen tahu kan semua hal yang ada di desa yang para pemerhati desa sering nih dibicarakan di TV Desa, dan ini juga sejalan tentunya dengan teman-teman BKKBN yang kebanyakan tugasnya di lapangan yang pastinya di desa. Ada kader desa, ada penyuluh KB, ada TPK yang semuanya di desa. Nah, obrolan kita tentu saja pengen saling mengenal TV Desa itu apa, dan juga wah, jangan-jangan kita bisa kolaborasi nih dengan TV Desa, dan pengen nih belajar dari TV Desa program-program yang agar nih studio Kejawar KM1 juga bisa kayak TV Desa nih, punya program yang bermakna bagi masyarakat desa. Kali ini teman-teman Banyumas Lover, saya bersama nih Bapak Ahmad Fauzan Arif Hadi Prabowo yang bisa disapa Cak Itong. Nah, nanti penasaran juga kan Itongnya dari mana? Nanti saya juga mau tanya tentang itu nih. Selamat siang Cak Itong. Selamat siang Mbak Ulan. Terima kasih sudah mau mampir di studionya Kejawar KM1 Banyumas. Sama-sama. Nah nih Cak, saya penasaran banget nih dari tadi baca CV-nya nih. Kalau baca CV-nya ini nih, chef producer dari Forum Pendamping Desa sejak 9 September 2021 sebagai media pembelajaran mandiri yang diprakarsai kawan-kawan yang berkomitmen untuk melakukan perubahan diri nih. Dan lulus di pendidikan S1 akuntansi di tahun 2000 bahkan. Dan pengalamannya wah sangat banyak sekali dari 1999 nih sampai 2016, sekarang nih aktif di P3MD teman-teman. Dan menariknya Cak Itong, ternyata ini mohon maaf nih kemampuannya disabilitas fisik sejak tahun 1974 karena polio, dan saat ini sedang berjuang mendorong pemerintah dan pengelola layanan publik untuk mewujudkan pelayanan inklusi. Wah, keren sekali loh semangatnya, pasti banyak banget nih. Keren banget nih Cak Itong. Nah, sebelum jauh-jauh kemana-mana, sebentar Cak. Ini kan dari Ahmad Fauzan Arif Hadi Prabowo ya. Itongnya tuh dari mana Cak? Itong itu pemberian nama dari kawan-kawan pekerja seks komersial di Jember, Mbak Ulan. Ulan tahun 99 tahun 2001 kebetulan saya advokasi pekerja seks komersial di Kabupaten Jember saat itu. Begitu kisah singkatnya. Wah, kok keren banget sih sampai gitu. Benar Kak. Itong pemberian dari teman-teman pekerja seks komersial di tahun 2021 ya? Ya, 2001. Oh, 2001. Hmm. Ada artinya nggak? Atau memang kenapa jadi Itong gitu? Ada sejarahnya atau ada alasannya mereka panggil Itong gitu, Cak? Tahun 2000 itu kan pergantian abad ya. Saat itu masyarakat menyebutnya dengan istilah milenial begitu ya. Nah, itu ditandai mulai bulan-bulan November, Desember itu ditandai dengan mencukur rambut. Jadi mencukur rambut seperti apa ya? Pangrok begitu apa ya? Seperti nguncung begitu ya. Ya. Nah, ternyata nah, betul. Itu anak muda zaman segitu seperti itu. Cuma hasilnya yang punya saya jelek sekali. Nah, malam tahun baru kumpul-kumpul dengan teman-teman pekerja seks komersial, mereka ingat bonekanya Kusbiantoro almarhum, Tongki namanya saat itu. Kusbiantoro almarhum. Nah, itu apa zaman segitu dia artis, dan kebetulan salah satu iklannya Pepsodent saat itu
Iya. Rinso begitu ya saat itu kemudian membawa boneka namanya Tongki. Nah itulah yang kemudian disematkan menjadi nama saya, Itong Wih, oh begitu. gitu dari nonton Susah bonekanya. Mbak, soalnya namanya panjang sekali, mau mau branding nama sulit sekali, akhirnya baru ketemu nih Mau brandingnya branding Itong nama. begitu. Oke, siap malah. Jadi gampang. Saya tadi baca, ini dari mana kah? Apa nama kecil gitu. Berarti itu waktu tahun 2001 itu waktu momen mendapatkan nama julukan itu dari teman-teman pekerja seks itu saat itu Cak Itong lagi ada agenda apa dengan mereka kalau boleh tahu nih? Ya, kebetulan tahun 99 setelah pemilu itu menjelang pemilu Mhm, pergantian pergantian kekuasaan dari Presiden Habibie mhm, itu kan kemudian salah satunya ada ekses sosial, iya, dampak sosial itu dialami oleh kawan-kawan pekerja seks komersial mmm, yang berada di kawasan namanya Besini, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Nah, mhm, dampak sosialnya adalah berupa kekerasan saat itu, kekerasan, pembakaran tempat-tempat yang mereka kemudian atas nama agama menganggap kemudian ini satu perbuatan yang perlu dimusnahkan begitu ya, sehingga kemudian ada pembakaran-pembakaran. Nah, itulah kemudian kami melakukan advokasi di sana. Begitu, Mbak. keren sekali itu dan kalau boleh tahu nih, Cak Itong berarti sekarang, bertempat tinggal di Jawa Timur juga, di Jember? Oh, Oh, masih di Jember. lahir di Jember? Lahir di Jember Oh, gitu. dan sampai sekarang berdomisili di Jember. Wis, luar biasa dan sepertinya sangat bermakna sekali untuk Jember nih dan, Cak, mohon maaf sekali nih, Cak, kalau, Oh, pengetahuan saya sangat terbatas gitu ya, Cak, tentang TV desa ini nih. Ini TV desa itu sebenarnya mohon maaf sekali nih, Cak, TV desa itu berarti TV-nya siapa, Cak? Jangan ya, ketawa, Cak. TV-nya ya, siapa, Cak? kebetulan begini, Mhm, TV desa, hubungan antara forum pendamping dengan TV desa ini sebetulnya hubungan yang awalnya kami bangun karena pertemanan gitu ya. mhm, Jadi TV desa karena awalnya kami bangun karena berangkat dari jaring pertemanan, akhirnya kemudian menjadi jaringan yang kami ajak untuk kemudian mensosialisasikan program-program forum pendamping. mhm. Jadi kelembagaan TV desa berbeda dengan kelembagaan forum pendamping. Oh, Tapi lebih banyak teman-teman yang ada di forum pendamping itu mereka tergabung dalam TV desa. Se-Indonesia ada sekitar 99 TV desa di berbagai 99 kabupaten dan itu platformnya adalah YouTube. Jadi kalau ada yang tanya mana TV desanya begitu ya, ya betul. kami kemudian sampaikan link YouTube. Oh, TV-nya kok begini, kok pakai YouTube sekarang gitu ya. Iya, iya. Nah, ini yang kemudian menarik berkaitan dengan TV desa, Mbak Bulan. Gitu, berarti TV desa ada di 99 kabupaten tadi ya? Dan itu Mm-mm. dipimpin siapa, Cak? Ya, TV desa ini foundernya Pak Suryo Koco Suryo Putro, Mhm, foundernya. mhm. Kemudian punya link-link di daerah-daerah yang 99 kabupaten tadi itu, di dalamnya ada 99 kawan yang mengelola TV desa. Di Jember pun juga ada TV desa Jember. Banyumas juga sudah ada TV desa Banyumas. Nah, Purwokerto juga ada dan beberapa tempat lainnya ada. Se-Indonesia totalnya 99. Begitu Mbak Bulan. Luar biasa sekali. Biasanya tema-temanya apa sih, Cak, yang dibahas di TV desa tuh? Kalau di TV desa ya, di TV desa itu tema-temanya berkaitan dengan eh, desaisme. Mmm, Desaisme itu adalah ya mengabarkan tentang kebaikan, mengabarkan tentang praktek-praktek kebaikan yang dilakukan oleh siapapun yang ada di desa. Jadi tidak pernah mengabarkan tentang keburukan. iya, Nomor dua, tidak pernah mengabarkan tentang eh,
hal-hal yang baik yang ada di kota. Oh, Karena yang sedang diperkuat oleh TV Desa adalah mengabarkan hal-hal kebaikan yang ada di desa. Karena banyak di desa itu praktek-praktek baiknya, Mbak Wulan. iya betul. Gitu, Mbak Wulan. Dan siapa Kak, Cak, yang kalau yang sekarang lebih banyak memanfaatkan tentang TV desanya ini dimanfaatkan paling banyak oleh siapa ini, Cak? Jika dari diskusi dengan owner TV Desa, Mhm. sebagian besar ini adalah perangkat desa, Oh, perangkat desa. kemudian pendamping desa. Nah, kemudian badan usaha milik desa itu mereka yang memanfaatkan sebagian besar. Oke, luar biasa. Berarti sebenarnya ini udah lama, saya aja yang kurang gaul ini, Cak. Saya jadi lebih penasaran lagi, nanti saya tonton lah. Biasa Coba sekali. Heeh. coba ditonton Mbak Wulan, nanti Mbak Wulan akan mengetahui banyak tayangan-tayangan ya, mulai Iya. dari tayangan yang sifatnya berita sampai tayangan-tayangan edukasi, tayangan-tayangan yang berkaitan dengan kegiatan inovasi, itu ada semuanya di sana. Oh, jadi Nah, itu TV Desa yang berbeda pula dengan yang kami kelola di forum pendamping, berbeda. oh gitu. Nah, ini Mhm, kembali kembali ke forum pendamping desa, Cak. Ini saya juga mhm, update banget nih, Cak. Mohon maaf banget ya, Cak. Pendamping desa mhm. itu berarti ada di setiap desa gitu, Cak? Pendamping desa ada di setiap desa, Mbak Ula. Cuma Mhm. ada di level desa itu ada namanya pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa itu dia wilayah kerjanya maksimal 4 desa, maksimal. Mmm, Nah, itu pendamping lokal desa. Di level kecamatan itu mhm. ada namanya pendamping desa. Oh Nah, pendamping desa ini dia mendampingi wilayah kerjanya satu kecamatan dia. oh gitu ya. Jenjang di kabupaten namanya tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Oh gitu. Dia wilayahnya beberapa kecamatan. Nah, di kabupaten itu ada maksimal 6 tenaga ahli, 5 mendampingi beberapa kecamatan dalam satu kabupaten itu, yang satu menjadi koordinator. Oh Begitu, Mbak Ula. gitu. Dan kalau pendamping lokal itu orang lokal situ atau mungkin dari tempat lain yang ditugaskan gitu? Atau gimana, Cak? Orang lokal, Mbak Ula. Orang lokal? Orang lokal. Oh, Orang oh yang lokal. pendamping desa yang di kecamatan juga orang lokal kecamatan situ? Nah, yang pendamping desa yang di tingkat kecamatan itu sebagian besar dia berasal dari luar kecamatan. Gitu ya ya. Sebagian besar berasal di luar kecamatan. Ya, saya bisa nangkep. Berarti kalau yang pendamping desa itu tingkat kecamatan seperti penyuluh KB ya, berarti nggak orang situ, tapi kalau pendamping lokal Hmm, itu yang dari desanya itu gitu ya? Di betul, situ. betul. Kegiatannya apa, Cak, kalau pendamping desa tuh? Wah, Nah ini nah, ya kan boleh lah, Cak, saya ini kan anak anak rumahan yang nggak pernah pergi-pergi nih, Cak, nggak tahu apa-apa dong, kasih pencerahan. ya, 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 ya. Ya apa Jadi tuh, Cak? jadi pendamping desa ini kan biasa disebut dengan TPP, Mbak Ulan, tenaga pendamping profesional. Nomenklaturnya seperti itu ya di Kementerian Desa. Mhm, Nah, TPP ini mhm, pada jenjang kabupaten, misalkan kalau di bulan-bulan Juli ya, seperti ini adalah ini apa, melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap OPD yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di desa, Mbak Ulat. Karena di bulan-bulan ini kan desa itu sedang melakukan musrenbang, namanya iya, musrenbang desa. heeh, musrenbangdes kalau kita kenalnya ya, Musrenbang singkatannya. des, betul Mbak Ulan. Nah, sehingga kawan-kawan TA itu lebih banyak melakukan pendampingan di level kabupaten. Lalu teman-teman PD pada saat bulan-bulan ini juga sedang melakukan pendampingan bagaimana PD bisa mendampingi kecamatan agar kecamatan melakukan pembinaan Mhm, yang harus dilakukan pada saat musrenbang. Karena di kecamatan ini kan banyak OPD-OPD yang punya kaki di kecamatan kan, Mbak Ulan, betul, termasuk BKKBN. Di situ kan heeh, ada juga apa mhm, namanya, balai, mhm, balai, paling balai apa namanya, balai penyuluh ya, iya balai betul, penyuluh, betul. Nah, itu peranan teman-teman PD mhm, bagaimana bisa mengajak.
kecamatan beserta jajaran-jajaran yang lainnya untuk berpartisipasi mensosialisasikan programnya. Nanti ditangkap oleh teman-teman PLD dalam dalam melakukan pendampingan pada saat musrenbang Des. Jadi fungsi kami sebetulnya adalah mendorong agar regulasi itu bisa berjalan, Mbak Wulan. Karena kitab itu kalau tidak ada nabi-nabinya itu kan juga tidak bisa tersampaikan ke umat. Kami memang bukan nabi-nabi, tapi kami adalah orang yang memang diciptakan bukan untuk pantang menyerah, tetapi untuk kemudian senantiasa mendorong terjadinya implementasi regulasi. Begitu, Mbak Wulan. Ini harus tepuk tangan. Tepuk tangan juga untuk Mbak Wulan. Nah, nih Cak, berarti sebenarnya kita mirip-mirip juga ya Cak nih. Kalau memang ya kalau tak kenal tuh maka tak sayang tak tahu nih. Nih kalau dari kemarin harusnya kenalan nih sama Cak Itong nih memang ya. Nih, Cak, Musrenbang ada pendamping desa ada di situ. Berarti sebenarnya pendamping desa udah mau tahu kan kenal-kenal isu-isu kayak stunting gitu. Pernah bahas itu nggak Cak? Sangat. Oh, sangat. juga ikut berperan Sangat. itu. Iya, karena Kementerian Desa itu kan terlibat juga dalam konvergensi pencegahan stunting, Mbak Wulan. Jadi kami beserta dengan beberapa kementerian desa sekitar 21 kementerian, 21 kementerian dan lembaga itu kan terlibat dalam upaya konvergensi. Nah, peranan kami sebagai tenaga pendamping itu, Mbak Wulan, mendorong agar desa memiliki data itu terlebih dahulu, memiliki data sasaran. Data sasaran kita sama dengan yang BKKBN karena roh yang kami lakukan itu adalah Perpres 72 tahun 2021 juga. Iya, sama juga. Ya, Mbak Wulan. Kalau gitu, wah kalau kita data tiap bulan tuh kita verifikasi data tuh, sebenarnya kita bisa kolaborasi lebih jauh ya, Cak. Dan Cak, berarti setiap desa tuh bisa dipastikan punya pendamping desa ya, Cak? Maksudnya seluruh Indonesia gitu? Ya, Ada gitu? 75.000 sekian desa itu di dalamnya ada pendamping lokal desa. Kalau tidak ada pendamping lokal desa, maka dihandle oleh pendamping desa. Begitu, Mbak Wulan. Gitu. Dan kalau pendamping desa itu berarti setiap harikah ada di desa atau hanya momen tertentu gitu ke desanya, Cak? Momen tertentu saja. Momen tertentu. Tidak harus setiap hari. Seperti misalkan saya posisinya di tenaga ahli, ini kan punya kewajiban untuk melakukan kunjungan sebanyak 8 hari dalam 1 bulan. Selebihnya melakukan kerja-kerja di jajaran samping dengan OPD melakukan koordinasi, melakukan monitoring, melakukan membuat konsep-konsep, begitu Mbak Wulan. Dan Cak, kalau kita mau cari pendamping desa tuh Cak, karena katanya nggak setiap hari tuh kita cari kemana Cak? Misalnya kita Mbak Wulan kolaborasi dan gitu. Mbak Wulan dan masyarakat dan seluruh masyarakat itu bisa melihat kontak person pendamping desa itu di website sistem informasi desa.kemendesa.go.id. Di sana ada daftar pendamping desa. Tinggal di desa mana gitu ya, Cak? Tinggal dipilih berdasarkan yang akan dituju, mau melihat di Kabupaten Banyumas, kecamatan mana begitu, bisa dilihat di situ. Oke, kok keren sekali ya. Saya malah jadi bayangannya jauh banget nih, Cak. Berarti sebenarnya kalau desa mau bikin rencana kerja masyarakat gitu ya, Cak, bisa didampingi langsung sama pendamping desa gitu ya? Bisa, sangat bisa. Dan memang itu tugas mereka kan ya, Cak? Maksudnya bukan bahan gitu? Memang tugas kami melakukan pendampingan utamanya pada alur, Mbak Wulan. Alur perencanaan pembangunan desa itu. Mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian monitoring sampai dengan pertanggungjawaban. Itu tanggung jawab teman-teman tenaga pendamping profesional.
Luar biasa. Cak, boleh bagi cerita nggak, ada nggak desa yang, rencana kerjanya gitu terkait dengan penurunan stunting gitu, alurnya gimana, terus kegiatannya apa di sana biar bisa sampai, eee, ya nggak harus tuntas banget ya, setidaknya angka Mhm. stuntingnya turun gitu-gitu. Intinya Mhm. harus jadi desa yang kaya raya gitu, Cak, biar bisa biar bisa menyelesaikan masalah atau sebenarnya desa nggak harus kaya raya tapi gimana gitu, Cak? Boleh bagi cerita, Cak? Ya, Mbak Wulan, di Kementerian Desa Mmm, itu sejak 2019 itu ada program namanya program inovasi desa. oke. Program inovasi desa itu di dalamnya ada pengembangan sumber daya manusia. Nah, dalam konteks pengembangan sumber daya manusia itu ada satu aplikasi yang bernama Electronic Human Development Worker atau biasa orang Jember atau kita semuanya menyebutnya EHDW. Iya, Jadi EHDW Electronic Human Development Worker itu adalah aplikasi untuk pendataan, pemantauan, pelaporan sasaran, lima sasaran. Nah, disitulah kemudian Mbak Mulan data-data itu kemudian terekam di dalam aplikasi itu. Nah, aplikasi itulah yang kemudian menjadi basis di dalam perencanaan. Nah, di desa ada rapat 3 bulanan, rapat 3 bulanan. Lalu kemudian dari rapat 3 bulanan yang itu pelakunya adalah KPM, Kader Pembangunan Manusia, beserta dengan RDS, Rumah Desa Sehat. Nah, ini mereka rapat 3 bulanan, lalu kemudian dari rapat 3 bulan dibawa ke rembuk stunting, Mbak Bulan. Rembuk stunting ini biasanya dilakukan antara bulan 6 sampai bulan 7 ini, karena bulan-bulan menghadapi musrenbang desa. Dari situlah kemudian hasil rembuk stunting disampaikan ke tim penyusun RKP Des atau biasa disebut dengan tim 7 atau tim 11 yang itu koordinatornya adalah kebanyakan sekdes. Nah, disampaikanlah hasil rembuk stunting untuk dimasukkan di dalam form yang yang bisa kemudian dibawa ke musrenbang desa. Nah, dari situ kemudian Mbak Ulan nanti akan dibawa hasil musdesnya nanti itu akan dibawa ke dua eh, dua sasaran. Pertama dibawa ke ini untuk dianggarkan di desa melalui APBDes yang disebut dengan RKP, dibawa sebagai usulan RKP, rencana kegiatan pembangunan. Yang satu DURKP, daftar usulan rencana kegiatan pembangunan, yang levelnya kewenangannya kabupaten ataupun provinsi ataupun pusat, Mbak Ulan. Nah, ini contoh-contoh ini alur ya. Nah, sekarang contoh kegiatan, misalkan kalau kita lihat di dalam aplikasi, Mbak Ulan nanti malam bisa ikut nih. Kami nanti malam akan membahas juga tentang aplikasi ini. Eh, Aplikasi ini untuk memonitor terlaksananya pelayanan, Mbak Ulan. Jadi kalau misalkan di desa itu ada posyandu, iya, tetapi tidak ada kegiatan bina keluarga balita, iya. maka bisa dipastikan KPM akan menjawab tidak pada sasaran yang tidak mengikuti bina keluarga balita. Itu ya? Jadi seperti itu ya. Kok bisa ya terus lagi, Cak, ceritain lagi, Cak, apalagi kegiatannya? Itu contoh yang pertama yang mungkin bisa saya sampaikan. Contoh kedua misalkan ini Mbak Ula, ada kelompok sasaran yang berisiko stunting ya, Ya, risiko stunting atau gizi buruk, kurang gizi. Nah, mereka ini Mbak Ulan, kalau tidak ada layanan dari pemerintah ya. kabupaten yang berupa PMT pemulihan, maka KPM akan menjawab indikator itu dengan mengklik tidak. Nah, maka di situ layanan berkaitan dengan pemberian makanan tambahan untuk pemulihan pada anak-anak dengan status gizi yang stunting, gizi buruk, dan kemudian kurang gizi bisa dianalisa oleh RDS lalu dibawa ke rembuk stunting. Nah, jadi EHDW itu sebetulnya
Kalau saya memaknainya adalah swalayan masalah, Mbak Ulan, swalayan masalah. Karena seluruh data diinputkan dan data itu ada yang bermasalah dan ada yang tidak. Untuk data yang bermasalah maka ini harus dibawa pada rapat. Rapat 3 bulan, rapat bulanan, rapat 3 bulanan, rembuk stunting, dan seterusnya sampai pada pemutusan apakah ini mau dibawa di APBDes atau di APBD kabupaten. Begitu Mbak Bulan. Wah, ini kalau dengar ceritanya dari Cak Itong, wah berarti harusnya di desa sangat luar biasa sekali ya, Cak. Maksudnya ada yang mendampingi bikin programnya, nyari masalahnya juga dibantuin, gitu-gitu ya, Cak. Dan Cak apa nih, ini nggak tahu ya, Cak, apa saya yang kurang gaul juga nih, Cak. Berarti nih, Cak, ini pendamping desa berarti sebenarnya tuh sudah deket ya sama kalau kita tuh punya penyuluh KB, punya tim pendamping desa, punya tim pendamping keluarga nih di desa, itu sudah berarti sudah sering berkolaborasi secara nggak langsung ya, Cak? Apa udah kenal sudah kenalkah mereka? Saling mengenal gitu di desa? Harusnya sudah, Harusnya harusnya sudah sudah ya? ya, Kalau di harusnya sudah. Bahkan misalkan saya di tahun 2023 itu kan tugas saya di Kabupaten Situbondo. hmm? Nah, ada satu kecamatan namanya Kecamatan Jati Bateng. Itu setiap kami melakukan rapat dengan KPM, dengan pemerintah desa berkaitan dengan aplikasi tersebut, selalu kepala balai penyuluh mempersilahkan untuk menggunakan ruangannya, termasuk mengikuti seluruh prosesnya. Begitu Mbak Ula. Oke, luar biasa sekali. Berarti ini kita bisa jadi kolaborasi yang luar biasa nih ya, Cak. Dan Cak, ini kan karena YouTube YouTube TV Desa ini juga programnya kan tentang desa udah sangat banyak sekali nih, Cak. Udah beragam ya. Hmm, Tadi hmm, temanya nggak cuma tentang inovasi, bahkan ada semua kabar baik gitu kata Cak Itong tuh dari desa. betul. Ini pun di situ nih. Ini tuh kalau channelnya TV Desa itu disub-subkan nggak sih? Kayak misalnya kabupaten ini bagian TV Desa nyiarin tentang inovasi gitu, ada bidang-bidangnya khusus gitu, atau terserah semua TV Desa boleh nayangin apa aja gitu, Cak? eh ada template, Mbak, Oh, template konten begitu ya. Ada konten yang sudah ditetapkan oleh TV Desa Pusat, mhm, misalkan berkaitan dengan kabar, kabar atau berita, kemudian apalagi ya, ada 3 template gitu ya. Saya kurang begitu paham berkaitan dengan TV Desa, Mbak Ulan. Tetapi kemudian kita bisa juga berkreasi, bikin tambahan konten-konten lainnya. Misalkan kalau di Jember itu ada konten konten persepsi begitu ya, persepsi. Lalu kemudian ada konten parodi begitu juga ada Mbak Ulan. Nah, itu yang di TV Desa. Kalau di forum pendamping Mbak Ulan ya, eh, tidak ada template ya. Jadi kita biasanya tayang itu setiap hari Kamis malam Jumat. Nanti malam ya. Nanti malam ini kami akan live streaming basis pembelajaran yang saya sampaikan pada kurikulum pada biodata. Ini teman-teman yang yang kemudian terlibat adalah teman-teman yang selama ini berada di komunitas pembelajaran mandiri tadi Mbak Wulan, sehingga setiap hari Kamis kami biasanya kumpul secara virtual, nongkrong begitu ya, ngobrol tema yang itu kemudian temanya salah satunya adalah up to date. Nomor 2, tema-tema berkaitan dengan implementasi regulasi di desa. Lalu temanya tema-tema tentang tentang peringatan hari-hari yang menurut pandangan umum itu perlu diperingati. Nah, ini nanti kan tanggal 23 Juli itu kan peringatan Hari Anak, Hari Anak Nasional. Nah, kami sudah tayang kemarin, hari Kamis yang kemarin, refleksi tentang Hari Anak Nasional. Lalu kemudian nanti malam refleksi pemenuhan layanan anak eh, oleh negara pada aplikasi EHDW. Nanti akan ngupas tentang anak mulai dari
dalam kandungan sampai 5 tahun, lalu dilanjutkan juga membahas tentang anak dari 10 sampai 18 tahun karena mereka tercatat sebagai yang perempuan ya, sebagai rematri. Nah, ini kami akan bahas di sana nanti malam Mbak Ulan. Mbak Ulan juga bisa ikut nimbrung juga. Itu berarti seluruh, pendamping desa gitu ya, Pak? Apa ya, Cak, apa hanya Jember gitu? Bareng gitu ya nanti malam? Nasional, cuma tidak banyak Mbak Ulan, tidak banyak. Tapi dari berbagai provinsi Oh, ada yang biasa hadir. oke. Berarti pakai Zoom ya, Cak? Zoom, Oh, Zoom, sama live Zoom gitu? yang kemudian kami live streaming kan. Wah, luar biasa. Nah, ini pendamping desa nih kalau bikin konten nih, Cak, apakah semua kontennya berupa Zoom obrolan lewat Zoom atau ada video yang seperti inovasi gitu, berarti ada yang ngambil video gambar gitu-gitu, Cak? Bikin video gitu? Kalau teman-teman tenaga pendamping profesional yang kemudian menjadi kreator begitu ya, Iya, itu betul betul. biasanya macam-macam, bisa macam-macam Mbak Ulan. Ada yang mereka itu memainkan PowerPoint, kemudian disisipi dengan suara begitu, kemudian itu Bikin video gitu. di audio visualkan begitu ya. Oh, Jadi ya. ya tergantung dari kemampuannya ya. Tapi kalau forum pendamping selalu Zoom, Mbak Ulan, selalu Harus Zoom Zoom. kalau forum pendamping. Ini juga mungkin jadi tempat buat saling tukar informasi juga ya antar pendamping gitu ya di forum ya. Iya. Betul, betul Mbak Ulan. Dan isu yang sedang hits di kalangan para pendamping desa akhir-akhir ini berarti, tentang peringatan Hari Anak atau ada tema apa nih yang kemarin hits gitu jadi obrolan gitu, jadi topik gitu ya di antara para pendamping desa? Kekerasan Mbak Ulan. Kekerasan Tema apa? yang hit itu adalah kekerasan terhadap anak, Heeh. kemudian bullying, terus kemudian pekerja anak. Oh gitu yang lagi marak sekarang ya, Ca, malah itu ya? Ya, betul. Akhirnya lagi ini, Ca, ngurusin tentang desa yang mau desa ada apa, tapi memang kekerasan di desa itu lagi banyak, Kak, Ca? Sebetulnya kalau kekerasan ya terjadi di mana-mana ya. Cuman kemudian segmen kita kan desa begitu ya, sehingga isu kekerasan yang ada di desa ini kan di, di saat era media sosial ini kan sudah mulai muncul begitu ya. Mhm. Kasus kekerasan, kasus pekerja anak itu kan mulai muncul dan itu sebetulnya menjadi pintu masuk untuk melakukan pendampingan Mbak Ulan, baik pendampingan pada anak maupun pendampingan pada pemerintah. Namanya pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, bagaimana kemudian muncul desa ramah layak anak gitu ya. Kemudian muncul desa literasi. Nah, ini yang kemudian bisa kita dorong Mbak Ula untuk kemudian menjadi program-program di desa. Itu Mbak Ula. Jadi kebijakan pemerintah desa. Wih, sebenarnya jadinya luas sekali ya pendamping desa ya, Cak, udah didampingin tentang hal-hal seperti itu juga ya. Tak kira tadi hanya sebatas mendampingi desa membuat, rencana pembangunan sampai dengan FPJ, tapi juga kalau ada kasus juga ikut berperan juga ya itu, Cak. Ada Ya, setidaknya begitulah Mbak Ula, harus berperan. Cak, pengalaman paling berkesan nih selama jadi pendamping desa nih atau ada cerita ya teman-teman pendamping desa selama mendampingi desa? Kira-kira apa nih cerita paling berkesannya, Kak? Cerita paling berkesan Selama bagi mendampingi saya maksudnya ya, bagi bagi saya. Kak Ita baik. Ya, bagi saya cerita berkesannya begini Mbak Ulan. Seperti yang saya sampaikan pada biodata itu kan, saya masih berkesempatan untuk berjuang agar pemerintah dan publik yang melakukan layanan, siapapun yang melakukan layanan publik bisa inklusi. Nah, ini Mbak Ulan. Kalau Mbak Ulan mungkin di kantornya juga Mhm. masih ada ini model lantai yang trap begitu ya, model lantai yang trap. Saya selalu kemudian mengajak diskusi mereka, mengajak diskusi, ayo kita bikin ram begitu ya, atau jalan bidang miring, Yang mirip. ya sehingga siapapun bisa Nah, naik begitu ya. Nah, pengalaman yang paling menarik itu ada yang membuat bidang miring
lantainya lantai keramik, cuma tingkat kemiringannya sangat curam, Mbak Ulan. Akhirnya kemudian saat itu diuji coba oleh perangkat desa. Heeh, Coba Mas, saya tak jalan ke sini Mas, gitu ya dia. heeh. Jatuh sendiri dia akhirnya. Dari situ yang kemudian jadi pelajaran menarik Mbak Ulan, bahwasanya Heeh. desa ini butuh teman banyak, butuh ilmu pengetahuan banyak. Karena di desa banyak uang yang harus dibelanjakan menggunakan pengetahuan. Begitu Mbak Ulan. Biasa, iya juga ya, Cak, di desa banyak uang harus dibelanjakan dengan pengetahuan ya, biar mereka bisa mandiri ya, Cak. Mm-mm. Sejauh ini dalam mendampingi desa, Cak, penilaian Cak Itong nih terhadap desa yang sekarang ini, apakah mereka sudah kalau dulu kan benar-benar mereka kan, anggaran masih dari atas ya, sekarang kan mereka sudah punya anggaran mandiri. Apakah sekarang mereka sudah siap, kemandiri gitu, udah berapa persen gitu, atau masih memang butuh terus didampingi atau bagaimana, Kak? Cak? Mm-mm. Eh, Kalau pada sisi penganggaran itu sampai sekarang tidak ada persoalan Mbak, karena dana desa itu kan sudah sangat support ya, APBDes. Lalu persoalannya adalah bagaimana kemudian dana desa tadi itu beserta dengan dana-dana yang lain yang itu berada di APBDes itu bisa mereka pergunakan dengan sistem perencanaan yang benar. Nah, lalu kemudian setelah perencanaannya, maka pelaksanaannya juga benar. Lalu kemudian pertanggungjawabannya sangat akuntabel dan semuanya harus transparan, Mbak Ulana. Menuju itu namanya bangga. Keberadaan teman-teman pendamping ini salah satunya adalah mendorong agar desa itu transparan, desa itu partisipatif, desa itu inklusi dan sebagainya, Mbak Ula. Jadi sementara masih perlu ada kawan, sementara kawannya ini adalah tenaga pendamping, lalu kemudian kawan-kawan yang lainnya ada dari kampus, dari berbagai NGO juga ada, begitu Mbak Ula. Nah, kalau dari sisi pendamping desa nih, Cak, desa itu sebenarnya yang harus dibangun dulu itu ya, Cak, sarana prasarananya kah? Gitu ya, bangun jalan, semua fasilitas gitu ya, jaringan dan sebagainya, atau lebih lebih baik tuh desa tuh bangun ininya dulu, sumber daya manusianya dulu gitu, Cak? Kalau menurut pendamping desa tuh apa aja dulu? Iya, jadi sejak Undang-Undang Desa ditetapkan tahun 2014 kemarin, Mbak Ulan, itu seolah-olah desa itu kan baru lahir. Iya, Kita yang jadi yang dari orang desa baru kemudian seolah-olah baru kemudian tahu bahwasanya kita memang orang desa, gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya, Mbak Ulan, keberadaan desa-desa ini lama-lama kemudian eh, mentransformasi diri. Jadi ada banyak hal perubahan-perubahan yang sebetulnya sudah bisa dicapai begitu ya. Tinggal kemudian bagaimana mereka bisa partisipatif, bisa responsif, bisa transparan. Ini yang belum begitu menjadi daya minat begitu ya, belum begitu menjadi daya minat sehingga ini tantangan ke depan Mbak Ulan yang harus kemudian tetap didengungkan begitu Mbak Ulan. luar biasa ya, Cak. Wah, saya belajar banyak nih hari ini nih, Cak. Cak, ini untuk, yang terakhir nih, Cak. Bagi tipsnya Siap. untuk kita yang di studio Kejawar ini biar seperti pendamping desa gitu ya, konten-kontennya bermakna buat desa, bermakna buat orang lain gitu. Bagi tipsnya atau kasih saran-saran kita tuh sebaiknya, fokusnya harus kemana nih, Cak, sekarang nih lagi era-era kayak gini nih? Hmm, hmm. Mbak Ulan, saya dalam biodata itu kan saya sebutkan Mhm, hobi saya ngopi, ya ngopi, ngobrol, touring, nah touring. data sosial. Nah, kalau di dalam konteks kekinian Mbak Ulan itu sudah lama sebetulnya beredar istilah istilah
kalau ngopinya gak jauh, nggak adoh, begitu ya, maka kita gak gaul, begitu ya. Nah, mungkin mungkin tipsnya memang harus membuka diri, Mbak Wulan, membuka diri karena begini, Mbak Wulan. Contoh kami sebetulnya sering kali membuka diri. Kami undang beberapa kawan-kawan yang ada di BKKBN pun atau di DP3AKB, di kawan-kawan puskesmas untuk menjadi narasumber begitu ya. Karena kami pun juga bukan orang hebat, tapi kami adalah orang yang sedang berproses menjadi hebat. Maka pengetahuan itu menjadi bagian penting yang harus kami dapatkan. Kami undangi semuanya itu Mbak Wulan. Dan ilmunya kami curi, dan kemudian ini yang perlu kami bagikan kepada teman-teman di desa. Contoh misalkan, bagaimana cara mengukur panjang dan berat badan, Betul. atau bagaimana cara mengukur lingkar lengan. Kenapa lingkar lengan ibu hamil itu diukur? Pendamping desa Lalu sampai segitunya, Cak. Pendamping desa sampai pelajari gitu. iya, iya. Untuk apa, Jadi ini Cak? ilmu-ilmu yang tidak kami dapatkan di Kementerian Desa, tapi ada di depan mata yang bisa kami ambil, yaitu dari kawan-kawan yang bertugas sebagai ahli gizi maupun tenaga kesehatan. Termasuk yang dari BKKBN, Mbak Wulan, kami bisa mendapatkan ilmu tentang pengasuhan, begitu ya. Ilmu tentang bagaimana melobi kaum laki-laki agar kemudian dia juga mau mengikuti apa KB gitu ya. Nah, ini yang menarik. Gitu Mbak Ulan. Nah, saya jadi malu nih sama pendamping desa sampai segitunya ya. Oh Bisa ya, hendak lah. iya, sampai ngukur-ngukur gitu juga pengen tahu, luar biasa sekali. Jadi memang harus ngopinya ya, harus ngopinya kurang pahit, dolannya kurang adoh ya, Cak, ya. Betul. Iya. Iya betul, luar biasa sekali. Ini, betul-betul mengingatkan kita semua nih, mungkin teman-teman Banyumas Lover juga yang dengar, ternyata filosofi kopinya kurang pahit, dolannya kurang adoh itu bener, banyakin ngopi, banyakin main, biar biar open minded, kita terbuka gitu ya, Cak, dapat banyak ilmu ya, Betul. mencuri ilmunya Hmm. orang lain ya. Enggak, lu nggak ada yang dicuri. Itu kalau kuliah kan harus berapa SKS itu Mbak Ulan? Iya, heeh, harus bayar berapa itu ya, Cak, ya? Nah, betul, betul. Pakai pakai acara ngobrol malah dapat ilmunya gitu ya. Ya, Luar biasa, Cak. Ini, mungkin ini perdana, Cak, obrolan kita di awal gitu ya, tentang, TV desa, pendamping desa, ini mungkin pengantar. Cak, mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi tentang tema khusus, biar teman-teman Banyumas Lover juga seperti Cak Itong ya, terbuka dan makin banyak wawasan, karena Cak Itong dan teman-teman dari pendamping desa juga belajar nih tentang cara ngukur lila dan hmm, sebagainya, kita juga harus tahu nih tentang desa bagaimana dan lebih lanjut. Terima kasih, Cak, untuk obrolan siang hari ini, senang sekali saya. Sungguh luar biasa, awalnya sama-sama. syok loh, Cak, boleh nggak jujur? Wih. Syok loh, Cak, awalnya itu. Mbak Ulan nanti kami undang juga di acara forum pendamping teman-teman BKKBN. Boleh, Wah, boleh. Wah, ini luar biasa, Cak, semangat hidupnya. Kapan-kapan kita, lanjut lagi, Cak. Terima kasih untuk kesempatannya, semua informasi dan ilmu yang sudah dibagi makasih kembali. dan sangat menginspirasi. Sampai ketemu di lain waktu dan dadah, Cak Ita. Dadah Mbak Ulan. Makasih, makasih.